aku lihat nih Mas Koki nih variasinya banyak banget ternyata. Dari warnanya, bentuk tubuhnya, jenisnya. Jadi akhirnya kita mulailah di Mas Koki. Dulu tuh kita bener-bener dari nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang dunia ikan, cuma lebih ke suka aja. Malah dulu pernah ikan kita datengin pertama kali, kok kenapa ya ini pada mati semua. Tapi dari situlah banyak hal yang aku sama Papi belajar bareng ya. Dari kesalahan-kesalahan yang ada, dari cara treatment ikan datang, terus jenis penyakitnya mulai muncul tuh satu persatu. Dari yang sirip ekornya kok habis ya, ini kenapa ya. Jadi kita belajar dari sana secara otodidak. Di tahun 2021 ya, 2021 itu pertama kali saya coba masukin import dari China waktu itu. Nekat, jadi nekat kita mau coba karena saya pribadi suka tuh sama jenis butterfly. Dia ikan Tokyo ya dari China, dilihat dari atas tuh cantik kayak kupu-kupu. Saya suka, makanya saya penasaran dan akhirnya coba deh. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan saya Archie, pemilik dari Aquatics. Dulu asal muasalnya kenapa Aquatics ini ada? Sebenarnya waktu itu di sekitar tahun 2020, waktu itu saya masih kerja kantoran ya. Dan pada saat itu kebetulan emang orang tua, papa sendiri yang sekarang udah almarhum, waktu itu dia udah pensiun. Sebenarnya udah nggak ada aktivitas sehari-hari. Aku kesian ngeliatnya. Aku mikir apa ya nih kesukaan antara papa dan saya sendiri gitu. Dan kebetulan kita sama-sama suka ikan hias. Maka dimulailah tuh, kenapa waktu itu kita nggak mulai coba usaha ikan hias saja bareng papa. Papa awalnya nggak gitu mau. Waktu itu awal-awal kita tentuin nama dulu. Sebenarnya aku kebayangnya visi kedepannya tuh Aquatics itu banyak ikan hias. Sebenarnya nggak Mas Koki aja. Kita sebenarnya targetnya kita mau ekspor karena itu yang dimiliki visinya untuk Aquatics. Cuma untuk awal-awal namanya kita usaha dari awal ya, kita start dari kecil, kita perlu fokus. Waktu itu mulai deh, apa ya nih yang ikan hias yang kita bisa mulai nih. Dulu suka ada gapi kan, ada cupang, terus ada cana, ada diskus, ada ikan koki, macem-macem. Waktu itu aku lihat satu-satu, supply-nya kira-kira gimana nih, terus ikannya perawatannya kayak gimana, dan akhirnya aku lihat nih Mas Koki nih variasinya banyak banget ternyata. Dari warnanya, bentuk tubuhnya, jenisnya. Jadi akhirnya kita mulailah di Mas Koki. Dan penamaan Aquatics sendiri itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari nama saya, Archie, jadi Aquatics gitu. Jadinya disitulah brand Aquatics dibuat. Jadi kalau perjalanan dari Aquatics itu sendiri kan kita mulai di akhir tahun 2020. Dulu inget banget nih baknya ada di sebelah sini. Kita pakai bak fiber satu kecil dulu. Terus ikannya juga kita jual yang baby waktu itu red cap. Orang datang ke sini juga ngelihat, ikannya ini aja gitu kan. Maksudnya, pilihannya dikit gitu kan. Tapi puji Tuhan lah kita mulai ada orang percaya gitu kan, beli di kita kecil-kecil, terus kita tambah satu bak lagi,
Jadi ngerjainnya itu dulu bareng papa, kita berdua aja sebenarnya. Packing bareng, terus kasih makan bareng, obatin bareng. Jadi bener-bener dulu tuh kita bener-bener dari nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang dunia ikan, cuma lebih ke suka aja. Malah dulu pernah ikan kita datengin pertama kali, kok kenapa ya ini pada mati semua. Tapi dari situlah banyak hal yang aku sama papi belajar bareng ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada, dari cara treatment ikan datang, terus jenis penyakitnya mulai muncul tuh satu persatu, dari yang sirip ekornya kok habis ya, ini kenapa ya. Jadi kita belajar dari sana secara otodidak, jadi nge-search, pelajarin obat, kita juga trial obat yang satu dan obat dengan yang lainnya. Jadi kita tuh lebih otodidak lah, belajar bareng, dan akhirnya tahu mana obat yang lebih baik. Kalau kayak gini penanganannya harus kayak gimana, kalau begitu penanganannya harus gimana. Jadi lebih ke sana. Dan sepanjang itu banyak hal ya, kita akhirnya mulai tambah bak satu persatu, di dalam juga kita mulai tambah bak. Jadi ada potensi juga ya di ikan mas koki ini gitu. Akhirnya di tahun 2021 ya, 2021 itu pertama kali saya coba masukin import dari China waktu itu. Nekat kita mau coba, karena saya pribadi suka tuh sama jenis butterfly yang ekor dia ikan Tokyo ya, dari China. Dilihat dari atas tuh cantik kayak kupu-kupu. Saya suka, makanya saya penasaran dan akhirnya coba deh masukin ikan butterfly. Tapi perjalanan itu nggak mudah ya. Namanya kita baru import pertama kali, kita nggak tahu nih cara treatmentnya, filtrasinya juga dulu masih minim banget. Kita masih pakai styrofoam, belum kayak kaca kayak gini, belum proper ya. Dan waktu itu banyak banget karantina, kita gagal 50%, bahkan hampir 70% ikannya meninggal. Kegagalan import waktu itu yang pertama kali sih cukup bikin ini juga ya, tapi kita nggak nyerah sampai sana. Kita masih berusaha, pengen tahu nih, penasaran kalau treatment ikan datang yang dari luar negeri itu sebenarnya seperti apa sih, khususnya dari China ya. Karena kalau dari Thailand sih kita bisa katakan masih jauh lebih mudah, karena dari durasi pengirimannya juga lebih singkat. Terus di sana tuh kalau di Thailand kolamnya tuh banyak kan udah kolam bersih ya, bukan kayak kolam yang lumut hijau yang kayak asal kena hujan semua benar-benar terbuka. Kalau Thailand kan kebanyakan mereka pakai kayak paranet gitu, jadi kena hujannya juga nggak yang sampai langsung dan sebagainya. Mereka lebih terkontrol lah kualitas airnya. Sedangkan kalau di China itu kan mereka baknya bener-bener bak-bak gede, kayak tambak beneran, nggak yang water change rutin, jadi bak kotor. Sedangkan di kita ini kan sebenarnya ketika karantina di tempat kita kan bak-bak bersih ya, jadi itu secara parameter air aja udah beda banget. Nah di situ challenge-nya waktu itu saya masih penasaran, dan akhirnya coba lagi tuh import kedua di tahun 2021 akhir. Nah untuk yang import kedua, karena kita berkaca dari pengalaman berikutnya, waktu itu kita juga secara fasilitas juga udah lebih memadai. Kalau dulu kan kita filtrasi masih pakai styrofoam, sekarang udah pakai kaca. Media juga kita benerin, kita pelajarin juga media yang lebih bagus untuk karantina ikan datang, obatnya seperti apa. Untuk kasus seperti misalnya kalau ikannya udah sakit dari sananya harus pakai apa. Kalau ikan misalnya dari sananya sebenarnya sehat tapi lebih ke stres aja karena capek perjalanan, kita harus pakai apa. Nah itu di import kedua itu hasilnya lebih baik, meskipun kalau namanya dari China itu tetap aja resikonya tinggi sekali. Kenapa mau mengembangkan fokus ini untuk aquatics? Karena itu banyak nilai-nilai yang ada nilai-nilai sentimental bagi saya pribadi, karena kan lewat situ banyak kerja bareng papa, hubungan sama papa semakin baik dan sebagainya. Meskipun di tahun 2021 itu papa meninggal gitu. Jadi akhirnya di saat itu saya punya visi mau melanjutkan apa yang udah kita kerjakan bersama. Jadi kalau di aquatic sendiri sebenarnya kita saat ini fokusnya di goldfish, masih di goldfish. Meskipun visi jangka panjangnya itu kita main di ikan-ikan lain seperti yang tadi diceritakan di awal.
Kalau untuk goldfish sendiri sebenarnya sama ya, umumnya pasti kita ada jenis oranda, ada jenis rancu, ada jenis demekin, ada jenis ryukin, itu kan yang umumnya ya. Tapi kalau di aquatics ini sendiri kita juga banyak jenis-jenis lainnya, variasi-variasi lainnya dari ikan mas koki yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Contohnya kita ada butterfly, terus kita ada yang ikan Jepang itu tosakin dan jenis jikin. Mutiara juga kita cukup sering ada, jenis mutiara jambul, jenis bubble eye juga ada, dan jenis-jenis seperti tadi oranda, rancu, ryukin dan sebagainya juga kita ada, tapi memang kita fokusnya itu di warna-warna atau tipe-tipe yang unik. Beberapa jenis ikan mas koki variasi-variasinya dari segi warnanya atau jenisnya itu nanti kita akan review satu persatu di akhir video. Kenapa akhirnya kita memfokuskan diri untuk ke yang lebih tipe unik dari segi warna maupun jenis? Karena kita melihat awalnya sih pertama emang dari saya sendiri suka jenis-jenis yang tidak umum lah, tidak banyak dimiliki penghobi-penghobi lain. Itu saya suka karena warnanya, keunikannya itu ada nilainya tersendiri bagi saya. Dan ternyata ada juga ya penghobi-penghobi yang hobinya sama seperti saya seiring berjalannya pertumbuhan aquatics ini. Jadi akhirnya kita memutuskan deh untuk kita bisa membedakan dengan seller-seller lain. Yang membedakan aquatics itu dengan yang lain apa sih? Kita lebih menawarkan yang unik-unik, yang exclusive edition seperti itu. Untuk rencana dari aquatics sendiri, kita mau coba untuk membuat kolam yang permanen. Tujuannya supaya ikan-ikan unik yang kita masukin dari China seperti rancu sapi dan sebagainya itu kita bisa besarkan gitu. Jadi itu rencana dalam jangka waktu dekat. Tapi kalau untuk jangka waktu panjang, tentunya dari aquatics nggak hanya berhenti di mas koki saja, tapi kita mau coba nanti ke jenis-jenis ikan hias lainnya, bermitra dengan teman-teman yang bermain di dunia ikan hias juga untuk kita sama-sama meningkatkan dunia ikan hias ke mancanegara untuk ekspor. Kalau untuk harapan dan kesan-pesan, tentunya saya berharap dunia ikan hias dan salah satunya mas koki itu makin banyak peminatnya. Nggak hanya di Indonesia saja, tapi di mancanegara juga. Makin banyak orang-orang yang tertarik untuk pelihara ikan hias di rumahnya. Untuk kesan-pesannya, sebenarnya pelihara ikan mas koki ini mudah kok. Beberapa orang mungkin yang menganggap, oh pelihara ikan mas koki sulit, mudah mati, atau mudah problem. Sebenarnya beberapa customer kita, kalau yang mereka udah benar-benar mengerti cara peliharanya itu gampang banget dan ikannya awet-awet kok. Setidaknya kalian perlu perhatikan ketika mau pelihara mas koki itu adalah di kualitas airnya. Kalau bisa kalian cek dulu tuh parameternya udah sesuai belum untuk ikan mas koki kesayangan kalian. Terus yang kedua, ikan koki ini kan tipe ikan yang makannya banyak. Jadi dari segi pencernaan pun kita perlu perhatikan. Kalau kita sih cukup sering ya kasih probiotik, baik itu ke air ataupun ke makanannya. Tujuannya apa? Supaya pencernaan mereka lancar. Karena mereka apalagi yang kita makannya sering gitu kan, biasanya mereka punya problem di area internal itu sembelit. Jadi ketika kita bantu dengan probiotik atau memberikan seperti kayak kacang polong ya, kalau di luar negeri banyak yang kasih kacang polong, brokoli rebus dan sebagainya, itu membantu pencernaan mereka. Dan kita biasanya seminggu sekali kita puasakan supaya membersihkan mereka punya area perut dulu gitu sebelum mereka makan lagi. Halo sahabat Lentera 3, seperti yang dijanjikan tadi di awal video, ini kita share beberapa ikan yang warnanya atau jenisnya unik. Salah satunya ini yang saat ini sedang ada ya di aquatics. Ini kalau dari sisi kepala sama ya jenis oranda ya, ada kepala, ada bagian sirip atasnya, ekornya gitu ya. Tapi yang membedakan adalah lebih ke warnanya yang unik. Ini warnanya kalau kita sebut ada yang bilang
jagung bakar. Karena warnanya ini seperti oranye gelap dicampur dengan hitam. Seperti itu, ini salah satunya. Ini contoh lainnya, ini shorttail dari Thailand. Ini warnanya setengah dia platinum, setengah gold. Jadi ini kita cukup banyak warna-warna yang unik seperti ini, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Ini ada warna black gold. Kalau di Thailand breedernya bilang ini warnanya Apache ya. Kalau ini Thailand nih, ini warna merah ya yang umumnya ada. Cuma ini warna yang cukup jarang ada di Indonesia saat ini. Ini jenis Jikian, dia aslinya dari Jepang. Ini nenek moyangnya goldfish. Jadi keunikannya dia adalah ekornya tuh ekor merak ya. Dia yang mengembang 4 sisi, terus sama motif rokurinnya. Jadi dia tuh pasti sirip atas, sirip renang, ekor itu semuanya warna merah gitu. Jadi ini keunikan ikan ini, dan ini ikannya bisa sampai 20 cm katanya. Ini kita coba lihat ya guys. Ini mutiara panda, dia hitamnya, ada warna hitamnya, terus ada oranye putih. Jadi ini import dari China. Warnanya belum ada nih kalau di Indo, di Thailand pun kita belum pernah lihat. Jadi di China aja mereka punya warna kayak gitu. Kalau ini lucu nih, yang suka lucu-lucu, gemes-gemes tuh kepalanya gede jambulnya. Ini mutiara jambul. Ini khusus nih, yang jambulnya gede-gede, cakep ya, lucu. Kalau yang ini kita sebutnya teleskop oranda, karena matanya yang kayak teleskop tapi punya jambul oranda, dan ini size nya dia mini aja nih, sekitar segini aja, lucu, imut-imut. Untuk size nya ya, ini kan kira-kira paling sekitar 7 cm ya gitu, sepanjang telunjuk jari. Jadi emang size nya minion. Terima kasih Lentera 3 yang sudah datang ke Aquatics. Dan untuk sahabat Lentera 3, semoga tayangan di Lentera 3 konten-kontennya semua bisa mengedukasi dan memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat Lentera 3 semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe channel Lentera 3. Dan kalau kalian tertarik untuk mau pelihara goldfish, ikan mas koki yang unik-unik, antik-antik, kalian bisa hubungi Aquatics di WhatsApp 08 13 9302 8652, atau bisa follow IG kita di aquatics.id dan juga aquatics.goldfish, atau bisa visit langsung juga. Kalian tinggal cari di Gmap saja Aquatics. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.